Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dikta Mahabah dengan NPM 2021 4350 1898. Pada video ini saya akan mensimulasikan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Akademik dan Non-Akademik pada Sekolah SMK Bersyariah dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau biasa disingkat AHP. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu AHP. AHP ialah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang tujuannya membantu memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan hierarki yang berbeda-beda, di mana HP ini dikembangkan oleh Thomas Saati, tetap digunakan ketika keputusan bersifat kompleks dan melibatkan beberapa faktor penting. Prinsip dasarnya HP itu terdiri dari beberapa. Yang pertama dimulai dari hierarki, yang mana masalah dipilah menjadi tingkatan dari umum ke spesifik. Yang kedua, perbandingan berpasangan, di mana setiap kriteria atau subkriteria dibandingkan secara berpasangan, di mana skala yang digunakan yaitu skala 1 sampai 9 menurut tingkat kepentingannya. Yang ketiga, normalisasi dan bobot prioritas, di mana matrik perbandingan diubah menjadi bobot relatif atau priority factor. Kemudian bobot menunjukkan seberapa penting tiap kriteria atau subkriteria dibandingkan yang lain. Yang keempat, adanya konsistensi, di mana ada AHP menghitung konsistensi rasio untuk memastikan perbandingan yang logis, di mana jika CR di bawah 0,1 maka diterima, jika CR di atas 0,1 perlu meninjau ulang penilaian. Dan yang terakhir, yang kelima, ada skor akhir alternatif, di mana bobot kriteria dikalikan dengan nilai alternatif di setiap subkriteria, di mana jumlahnya merupakan skor total alternatif. Alternatif dengan skor tertinggi merupakan pilihan terbaik. Selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi untuk masukkan simulasi programnya. Yang pertama, sini saya memastikan telah menjalankan SNPP sebagai database yang saya gunakan pada pengembangan aplikasi ini, yang mana saya menggunakan MySQL dengan bantuan dari plugin dari SNPP ini. Kemudian kita buka untuk ID NFIN-nya. Di sini bisa dilihat shot dari aplikasi yang sudah saya buat, di mana di dalamnya ada beberapa paket yang telah saya buat, dari mulai config, form, icon, image, report, dan yang terakhir utilitas. Langsung saja kita jalankan untuk aplikasinya. Maka ketika sudah dijalankan akan menampilkan halaman login. Yang pertama kita masukkan untuk username dan password. Setelah username dan password dimasukkan, maka akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi yang saya buat ini. Bisa dilihat di sini saya bagi menjadi 3 kriteria, yaitu untuk main atau data inti. Kedua ada AHP itu sendiri, dimana ini merupakan proses-proses untuk
melakukan perhitungan AHP, dan kolom lainnya yaitu seperti data perguruan tinggi, cetak laporan, dan menu keluar. Yang pertama kita mulai dari data siswa. Ketika data siswa diklik, maka akan menampilkan form halaman data siswa. Di sini bisa dilihat di samping kanan ada catatan untuk fungsi dari tabel siswa itu sendiri, dan contohnya sampai dengan tujuan dari tabel siswa ini dalam proses AHP ini. Ini bisa dilihat di mana untuk data siswa ini akan menjadi data alternatif yang akan dipilih atau dinilai berdasarkan kriteria dan subkriteria. Nah, di sistem ini siswa adalah alternatif yang akan dibandingkan. Di sini sudah terdapat 4 data siswa yang sudah sebelumnya saya masukkan. Dalam simulasi ini saya akan melakukan dengan contoh 6 siswa. Jadi saya akan menambahkan kembali 2 siswa sebagai data alternatif yang akan kita gunakan. Pertama, kita simulasikan dulu untuk penambahan datanya. Kita ambil dari data yang terakhir dengan nama Eka. Kelas 12 IPA 2 IPA. Dan siswa yang kedua kita tambahkan kembali dengan nama Farhan Fadli, kelas 12 IPS 2. Maaf, saya salah menginput. Ini 6. Maka sekarang sudah terdapat 6 data alternatif atau 6 data siswa. Dan mungkin sebagai untuk contoh untuk perubahan data dan penghapusan data pada form siswa, saya akan tambahkan lagi untuk 1 siswa dengan nama Rudi. Maka kita tambahkan sekarang menjadi 7. Jika ingin merubah atau mengupdate data siswa, kita harus terlebih dahulu untuk datanya bisa kita tambah dengan Rudi Siswanto. Maka kita update, maka data akan berubah. Begitu juga untuk menghapus data tersebut, kita klik terlebih dahulu untuk datanya, kemudian kita klik tombol delete, maka akan tampil konfirmasi untuk meyakinkan apakah kita akan menghapus data ini. Kita yes, maka data siswa berhasil dihapus. Dan untuk sekarang data siswa atau alternatif kembali menjadi 6 siswa. Dan untuk tombol empty ini ada tombol untuk mengosongkan semua isi tabel dari tabel siswa ini. Jika ini hanya menghapus 1 data, untuk tombol kosong ini untuk menghapus semua data sekaligus. Selanjutnya kita kembali ke halaman ganda, kemudian kita masuk ke form kriteria. Di sini sudah tampil untuk form kriteria. Di samping kanan seperti sebelumnya sudah diberikan catatan terkait fungsi tabel kriteria dan fungsinya dalam proses AHP kedepannya nanti, di mana data pada tabel ini digunakan di tabel perbandingan kriteria
di mana antar kriteria dibandingkan dengan skala SATI 1 sampai 9. Yang hasil perbandingan ini yang menghasilkan bobot prioritas kriteria, di mana di sini ada kolom bobot. Kolom bobot ini kita kosongkan karena nilainya akan terisi dari hasil perbandingan kriteria nanti. Jadi untuk saat ini kita cukup membuat kode dan nama kriterianya. Untuk kode misalkan kita buat K1 dengan nama kriteria akademik, kemudian bobotnya kita kosongkan, tambah, kemudian kriteria kedua kita buat dengan nama non akademik, saya tambahkan kembali. Kemudian untuk sampel nanti kita buat K3 dengan nama kriteria sertifikat. Maka di sini sudah tampil 3 data kriteria yang telah kita tambahkan, di mana data kriteria ini akan otomatis masuk ke tabel metrik dari form perbandingan kriteria. Kita contohkan, kita kembali terlebih dahulu, kita masuk ke form perbandingan kriteria. Maka untuk kriteria K1 sampai K3 di sini sudah muncul. Kemudian kita kembali ke perbandingan kriteria kembali, kemudian ke kriteria. Di sini kita contohkan untuk mengaktifkan data. Misalkan untuk K3 kita ubah menjadi sertifikat nasional. Kita update, maka data berhasil diperbarui. Selanjutnya jika kita ingin menghapus, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita hapus, maka data akan terhapus. Kemudian kita kembali ke halaman utama karena kita sudah menambahkan kriteria yang akan kita pakai. Kemudian kita masuk ke form subkriteria. Di sini seperti halnya pada form sebelumnya, sudah saya siapkan untuk catatan dari fungsi tabel subkriteria yang dimana merupakan turunan dari kriteria utama yang telah kita buat tadi. Kemudian terkait informasi fungsinya sendiri pun sudah saya tambahkan untuk kedepannya dipakai sebagai apa untuk subkriteria ini. Kita langsung saja ke pembuatan subkriterianya. Untuk ID kita kosongkan, kita harapkan itu sudah otomatis. Kita pilih kriteria K1 atau akademik, dan untuk subkriterianya kita buat misalkan nilai raport. Untuk bobot dikosongkan seperti sebelumnya, di mana nilai bobot ini akan didapatkan dari hasil perbandingan subkriteria. Jika kriteria didapatkan dari perbandingan kriteria, maka untuk subkriteria didapatkan dari perbandingan subkriteria. Jadi kita kosongkan, kita tambah saja langsung, kemudian kita buat lagi nilai ujian, tambah, kita tambah lagi prestasi akademik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan kriteria kedua. Untuk keaktifan dikosongkan, kriteria kedua lagi, keaktifan, selanjutnya nama akademik kembali, terbuat nama subkriterianya kepemimpinan,
Dan sebagai sampel kita buat kriteria kembali, misalkan kehadiran, maka di sini sudah tampil 7 subkriteria dengan 4 kriteria akademik dan 3 kriteria non akademik, dimana untuk kriteria 7 ini kita gunakan sebagai simulasi untuk perubahan data. Jika ada kesalahan data atau ingin adanya perubahan, misalkan untuk ini kehadiran upacara, mungkin kehadiran harian, kita update, maka data akan berubah. Untuk menghapus kita klik juga datanya, kemudian kita klik tombol delete, yes, maka data akan terhapus. Dan sekarang sisa 36 subkriteria yang akan kita pakai dengan 3 kriteria akademik dan 3 kriteria non akademik. Untuk bobot kosong karena akan didapat dari perbandingan subkriteria. Kemudian kita kembali ke halaman pertama, kita langsung masuk ke proses AHP, dimulai dari perbandingan kriteria. Maka setelah tampil halaman perbandingan kriteria, di sini bisa kita lihat hanya terdapat 2 kriteria. Setelah sebelumnya kita munculkan 3 kriteria, berhubung sudah kita hapus 1 karena kita hanya perlu 2 kriteria, yaitu akademik dan non akademik, maka di sini hanya tampil 2 kriteria tersebut. Di sini bisa dilihat ada button untuk melihat instruksi. Nah, di sini menjelaskan tentang panel perbandingan kriteria. Untuk informasinya, kemudian kita oke. Selanjutnya kita lakukan untuk proses perbandingan, di mana ID kriteria 1 yaitu akademik dan ID kriteria 2 yaitu non akademik. Ada 2 kriteria yang akan dibandingkan di sini. Nilai di baris merupakan kriteria 1 dan kriteria 2. Baris 1 versus kolom 2 atau K2, misalkan kita masukkan dengan nilai 5, dimana artinya K1 lebih penting dari K2, dimana semakin besar nilainya semakin dominan K1 dibanding K2. Maka otomatis tadi muncul baris kedua untuk nilainya yang bernilai 0,2 yang merupakan kebalikan dari 5. Artinya K2 kurang penting dibanding dengan K1. Kita proses, maka akan menampilkan tabel metrik normalisasinya, dimana untuk hasil evaluasinya di sini tergolong baik atau konsisten. Kita proses, kita tambahkan, maka bobot dan metrik perbandingan berhasil disimpan. Kita kembali ke halaman utama. Kita cek untuk kriteria apakah sudah muncul di bobot. Di sini sudah muncul dari hasil perbandingan kriteria. Kemudian kita kembali, kita masuk ke form perbandingan subkriteria. Di sini bisa dilihat untuk form perbandingan subkriteria. Di sini ada pilihan kriteria, di mana untuk menampilkan tabel metriknya di sini kan yang dipilih itu K1 atau kriteria 1, maka yang tampil tabel metrik ini adalah subkriteria di kriteria 1 terkait akademik. Jika kita pilih K2, maka akan menampilkan subkriteria dari kriteria yang kedua, yaitu kriteria non akademik. Misalkan kita di sini bisa lihat dulu untuk instruksinya. Di sini sudah saya buat, yaitu untuk alur pemakaian
oleh user dalam tabel perbandingan kriteria atau subkriteria ini, di mana user memilih, misalkan untuk pilihan tadi di Komubok K1 atau akademik, maka estimatif perbandingan di sel atas diagonal ada Komubok dengan skala 1 sampai 9 atau kebalikannya 1/3 sampai 1/9. Di sini sudah saya sertakan contoh. Di sini secara singkatnya sudah saya jelaskan. Kolom dihitung jumlahnya, metrik normalisasi diambil bobotnya, bobot diisikan ke tabel subkriteria, isi nilai pada Komubok disimpan ke perbandingan subkriteria, dan konsistensi akan dicek sebelum data disimpan. Kemudian kita oke. Kemudian kita lakukan untuk perbandingan pada K1 terlebih dahulu. Di sini saya contohkan untuk pengisiannya. Misalkan untuk ujian di sini sedikit lebih penting. Untuk prestasi akademik kita kebalikannya. Jadi artinya itu nilai raport sedikit lebih penting dari nilai ujian. Dan begitu juga untuk nilai ujian sedikit lebih penting dari prestasi akademik. Jadi kita buat perhitungannya atau pemilihan data. Nah, untuk ini balikannya kita coba cek dulu untuk proses. Di sini hasil evaluasi tergolong baik atau konsisten. Kita tambahkan. Kemudian kita pilih kriteria kedua. Di sini maka akan tampil tabel matrik untuk kriteria kedua. Di sini kita coba isi juga. Misalkan untuk ini sangat penting. Jadi keaktifan ekstrakurikuler sama penting dengan keaktifan organisasi. Saya belum menjelaskan untuk satu poin angka 1 di sini itu adalah diagonal, dimana ketika subkriteria tersebut dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka nilainya itu 1. Kemudian untuk kepemimpinan itu kebalikannya, mungkin kebalikan dari sama penting ini. Kemudian untuk organisasi dan kepemimpinan kita kebalikannya juga, kita proses, maka akan menampilkan evaluasi yang konsisten atau baik. Kita simpan. Kemudian kita kembali ke halaman utama dan kita cek untuk subkriterianya. Di sini sudah tampil untuk masing-masing bobotnya, dimana untuk akademik 0,2 dan yang ujian 0,1 dan seterusnya. Kemudian kita kembali lagi ke selanjutnya perbandingan alternatif. Di sini bisa kita lihat untuk perbandingan alternatif. Di sini untuk pilihan subkriterianya bisa kita pilih terlebih dahulu. Ada nilai raport, ujian, prestasi akademik, keaktifan organisasi, ekstrakurikuler, dan kepemimpinan. Dimana untuk instruksi juga saya sediakan juga di sini untuk terkait pemakaiannya atau cara perhitungannya. Bisa kita lihat terlebih dahulu sampai ke bawah. Jadi singkatnya itu
Kalau bobot merupakan normalisasi hasil perbandingan alternatif dan bobot alternatif. Bobot baris adalah rata-rata normalisasi bobot alternatif, mana CR atau konsistensi evaluasi itu merupakan opsional untuk memberitahu data tersebut tergolong baik atau buruk, apakah konsisten atau tidak konsisten. Oke. Selanjutnya kita simulasikan untuk pengisiannya, di mana nilai di baris 1 atau siswa 1 dengan siswa 2, misalkan Andi dengan Budi. Kita beri nilai misalkan 3, yang artinya sama seperti sebelumnya karena ini diagonal, yang artinya Andi sedikit lebih penting dari Budi, dan kebalikannya untuk Budi tidak lebih penting dari Andi. Jadi kita tambahkan data ini akan berubah karena ini merupakan data kebalikan dari data yang kita input antara Andi dengan Budi, maka di sini muncul Budi versus Andi. Dan lagi untuk ini nilai 3, Andi lebih penting daripada Budi. Kemudian kita tambahkan juga mungkin lebih penting jadi sangat penting. Kita simulasikan dengan cepat untuk mempercepat waktu. Saya isi terlebih dahulu untuk setiap bobot penilaiannya. Baik, untuk materi perbandingan dari nilai rapot sudah saya isi. Kemudian saya coba klik untuk proses apakah data sudah baik. Di sini untuk data tergolong buruk karena lebih dari 0,1. Jadi perlu ditinjau ulang untuk pengambilan keputusannya. Namun untuk simulasi mungkin bisa kita abaikan. Untuk mempercepat waktu juga kita tambahkan. Kemudian kita ke subkriteria kedua, dimana ini juga lebih penting, mungkin kita lebih penting dari segi yang penting buka paling penting. Kita coba proses, maka di sini tampil untuk notifikasi validasi dikarenakan masih ada satu data yang belum kita bandingkan, yaitu data pada baris ini yang bertanda kolom merah. Nah, kita pilih untuk ini sangat penting. Kita kembali coba klik proses, maka data akan berhasil dihitung untuk normalisasinya. Kemudian kita simpan, kemudian kita ke prestasi akademik. Saya coba input terlebih dahulu
tambahkan. Kemudian untuk aktifan ekstrakurikuler kita coba buat perbandingannya juga. Tambahkan kembali. Kemudian aktifkan organisasi. Kemudian selanjutnya terakhir subkriteria kepemimpinan. Kita tambahkan. Sekarang semua subkriteria sudah kita lakukan perbandingan, di mana tadi saya coba input tandem terlebih dahulu sebagai simulasi ini, dikarenakan walaupun saya menginput random, di sini saya menggunakan combo box pada tabel metrik ini untuk mencegah user atau pengguna melakukan input asal atau melakukan salah input, dimana combo box ini sudah berisi nilai-nilai perbandingan 1 sampai 9 dan 1/3 sampai 9. Jadi walaupun dibuat random tapi sudah sesuai dengan kriteria dari AHP, yaitu perbandingan 1 sampai 9 atau 1/3 sampai 9 untuk kebalikannya. Jadi kita kembali ke halaman utama. Kita masuk ke form hasil perhitungan AHP. Maka di sini akan tampil hasil perhitungan atau tabel data pemungutan yang sudah kita lakukan untuk setiap siswa, baik di bidang kriteria akademik maupun non akademiknya. Ini bisa kita lihat Andi, Budi, Citra, Dedi, Eka, dan Farhan untuk yang terakhir. Maka akan hanya menampilkan Andi jika kita tulis Andi di sini. Seperti itu contoh untuk kolom pencarian ini. Kita klik akademik, maka akan hanya menghasilkan data dengan kriteria akademik. Jadi kita hapus, maka data akan kembali. Selanjutnya kita lakukan kalkulasi untuk melihat ranking dan nilai tiap alternatif ini atau tiap data siswa. Maka di sini bisa kita lihat terdapat ranking untuk masing-masing siswa, di mana untuk peringkat 1 dipegang oleh Andi, 2 Budi, ketiga Citra, yang keempat Dedi, yang kelima Eka, dan yang terakhir Farhan. Di mana untuk kategori dominan masing-masing siswa itu termasuk kategori akademik dengan rekomendasi kampus Universitas Indonesia. Itu kenapa? Dikarenakan tadi kita melakukan perbandingan dengan secara random. Jadi untuk data mungkin tidak terlalu berbeda jauh untuk setiap alternatif. Oleh karena itu untuk kategori dominan menghasilkan kategori akademik untuk semua data alternatif, dan bahkan untuk rekomendasi kampus pun mereka mendapatkan rekomendasi yang sama, dikarenakan itu tadi untuk nilai data perbandingannya itu tidak berbeda jauh
Bahkan tadi bisa kita lihat untuk perbandingan alternatif itu semua data itu pada keterangan evaluasinya buruk atau perlu ditinjau ulang. Jika data dimasukkan dengan benar, mungkin akan menghasilkan data yang lebih akurat untuk menghasilkan kategori dominan dan rekomendasi kampus di sini, bahkan beserta rankingnya itu sendiri. Kemudian kita simpan, maka data akan berhasil disimpan ke database kita. Oke. Di sini juga saya sediakan paket instruksi yang menjelaskan dari penjelasan untuk user terkait hasil bobot alternatif ini. Karena kita sudah melakukannya, kita oke. Kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke data perguruan tinggi. Di sini untuk data perguruan tinggi saya telah membuat 4 data, dimulai dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, BINUS, dan Telkom. Berhubung tadi untuk setiap data alternatif atau siswa mendapat rekomendasi untuk masuk ke Universitas Indonesia dikarenakan memiliki kategori dominan yang sama dengan nilai bobot yang tidak berbeda jauh untuk masing-masing datanya. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Kemudian kita masuk ke menu cetak laporan. Di sini bisa kita lihat ada 5 menu untuk cetak laporan di sini. Yang pertama kita coba cetak untuk data siswa. Kita klik, maka akan muncul untuk hasil laporan cetak untuk data siswa, di mana kita mempunyai 2 data, yaitu mempunyai 6 data, yaitu Andi, Budi, Citra, Dedi, Eka, dan Farhan. Kemudian kita lakukan untuk cetak data subkriteria. Di sini bisa kita lihat untuk masing-masing data subkriteria, dimana terdiri dari 3 akademik dan 3 non akademik. Jadi ini ada tipe untuk K2 yang ID 5. Selanjutnya kita masuk ke cetak perbandingan subkriteria. Di sini bisa kita lihat untuk perbandingan masing-masing subkriteria. Kemudian selanjutnya kita ke perbandingan alternatif. Bisa kita lihat data perbandingan alternatif dari tiap siswa. Seperti misalkan keaktifan organisasi, di sini Andi dengan Budi dengan nilai 1, Budi dan Andi juga 1, Andi dan Citra 5. Dan itu tadi lebih penting. Citra dengan Andi 2, dimana Citra tidak lebih penting dari Andi. Kemudian kita keluar, dan yang terakhir itu form untuk cetak data nilai akhir, dimana di sini untuk hasil nilai akhir bisa kita lihat untuk peringkat. Di sini bisa kita lihat peringkat mereka sesuai dengan urutan seperti tadi pada hasil perhitungan, Andi yang pertama, Budi kedua, dan seterusnya, beserta rekomendasi kampusnya dan untuk total nilainya. Dimana untuk total nilai itu hampir rata-rata di atas 0,1 dengan konsistensi yang kurang bagus. Tapi tidak apa-apa, berhubung ini untuk keperluan simulasi, mungkin kedepannya saya buat dengan simulasi program dengan data yang konsisten atau baik agar menghasilkan data yang lebih akurat serta peringkat atau kategori dominan sampai rekomendasi kampus agar memiliki data yang berbeda-beda. Kemudian kita close.
kita kembali. Dan yang terakhir itu form menu keluar. Ketika kita klik maka akan tampil notifikasi untuk kembali ke halaman login. Jika sudah, maka halaman akan kembali menampilkan halaman login. Dengan itu cukup sekian simulasi program yang saya lakukan pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.